Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kembali lagi dengan saya Diaul Fikri, teman belajar anak-anak semua untuk beberapa minggu ke depan dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Langsung saja, tema atau pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah periodisasi pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Jadi, subbab ini terdapat pada bab pokoknya, yaitu sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Oke, langsung saja ke materinya. Jadi, menurut para sejarawan, masa pemerintahan Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama adalah masa Abbasiyah yang pertama. Ya. Jadi, masa Abbasiyah yang pertama ini terhitung sejak lahirnya Daulah Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah sampai wafatnya Khalifah Al-Wastiq yang memerintah pada tahun 232 Hijriah. Adapun masa Abbasiyah yang pertama ini sering juga disebut sebagai masa keemasan dari Daulah Bani Abbasiyah. Jadi, periode pertama masa Abbasiyah ini berlangsung selama 97 tahun. Ya. Jadi, pada masa pertama ini, pada masa keemasannya terjadi pada 7 khalifah setelah Al-Mansur. Berarti 9 ya. Yang pertama itu adalah Abu Abbas As-Safa, kemudian yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, ketiga Al-Mahdi, keempat Musa Al-Hadi, yang kelima Harun Ar-Rasyid ya. Jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid mungkin teman-teman familiar ya. Biasa diceritakan pada salah satu tokoh sufi, yaitu siapa? Abu Nawas ya. Jadi Harun Ar-Rasyid ini adalah khalifah pada pada masanya Abu Nawas. Kemudian dilanjutkan oleh anak beliau yang bernama Al-Amin. Kemudian turun ke Abdullah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim Billah, dan yang terakhir pada masa ini adalah Al-Wastiq. Mungkin kita sering bertanya ya, kenapa sih dinyatakan sebagai masa keemasan dari Daulah Bani Abbasiyah? Jadi, alasannya adalah yang pertama, memiliki wilayah yang luas. Jadi, pada masa 7 khalifah setelah Al-Mansur itu, Daulah Abbasiyah banyak mengekspansi daerah-daerah di luar ya, sehingga perluasan wilayah besar-besaran tersebut membuahkan wilayah kekuasaan yang sangat luas pada masa itu ya. Kemudian yang kedua adalah kemajuan peradaban di berbagai bidang. Apa saja bidangnya? Yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan filsafat ya. Jadi sangat penting ya ilmu pengetahuan, karena jadi tolak ukur sebuah peradaban yang maju ya tercermin dari bagusnya ilmu pengetahuan atau sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua adalah seni budaya ya, yang berkembang dengan baik pada masa tersebut. Kemudian tentunya perkembangan politik, militer, dan perekonomian Daulah Bani Abbasiyah pada zaman itu ya. Kemudian alasan ketiga adalah para khalifahnya adalah ahli dalam bidang ketatanegaraan ya, politik dan pemerintahan.
juga sangat mencintai ilmu pengetahuan dan sangat dekat dengan para ulama maupun ilmuwan, ya. Jadi ini sebagai pesan bagi kita semua bahwa apapun kedudukannya, apapun jabatannya, maka mencintai ilmu dan ahli ilmu itulah yang terbaik, ya. Karena dengan begitu kita insya Allah akan selalu berada pada jalan kebenaran, ya, seperti halnya para khalifahnya dinasti Abbasiyah yang pertama pada masa pertama. Di samping beliau juga ahli dalam bidang pemerintahan, juga sangat mencintai ilmu pengetahuan. Tidak hanya mencintai ilmunya, tetapi juga harus mencintai ahli ilmunya, entah itu guru, ya, para ulama, para ilmuwan. Ya, karena ilmu yang kita dapat tanpa menghormati ahli ilmu, ya saya rasa nggak akan berguna, ya. Maka harus selalu menghormati guru. Kemudian yang keempat adalah bukan, ya. Jadi yang keempat ini alasannya mencerminkan bahwa puncak kejayaan masa pertama Daulah Abbasiyah ini adalah terjadi pada Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Ya, benar, ya. Jadi pada masa beliau itu buku-buku pengetahuan dari Barat itu diterjemahkan dari Romawi, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan disimpan dalam perpustakaan yang bernama 1001 Malam, ya. Kenapa begitu dinamakannya? Karena saking perpustakaan tersebut menjadi pusat ilmu pengetahuan seluruh dunia pada zaman itu. Begitu. Jadi terkenal dengan tidak pernah sepi, ya, perpustakaan itu. Bahkan imbalan saking cintanya Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun itu pada ilmu, sehingga orang yang menerjemahkan buku-buku dari Barat ke bahasa Arab itu atau ke bahasa pada masa itu diganjar dengan berapa berat buku yang terjemahkan, begitulah beratnya emas yang diberikan oleh khalifah kepada para penterjemah, ya. Betapa, kalau kita lihat betapa menghargainya, ya, khalifah pada zaman itu terhadap ilmu, begitu. Kemudian kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu masa Abbasiyah yang kedua. Tadi ada 4, ya, sekarang yang kedua. Jika di awal tadi disebutkan bahwa masa kejayaan, kemudian yang kedua ini adalah masa kelemahan Daulah Abbasiyah, ya. Kemudian masa Abbasiyah yang kedua ini berlangsung selama 99 tahun, ya. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil memerintah pada tahun 232 Hijriah hingga berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah. Masa ini disebut juga sebagai masa pengaruh Turki pertama. Ya, kenapa demikian? Ya, kita lihat di bawah. Penyebab melemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah. Ini tentu jadi pertanyaan kita bersama, ya. Kenapa tadi setelah jaya sekarang melemah? Apa sih penyebabnya? Ya. Berikut ini adalah penyebab utama melemahnya Daulah Abbasiyah. Yaitu ini, ya, yang paling inti ini adalah kebijakan Khalifah Al-Mu'tasim yang memerintah pada tahun 218 hingga 227 Hijriah, menyebabkan dominasi tentara Turki yang banyak memberi pengaruh pada khalifah. Ya, akibatnya apa? Akibat dari kebijakan tersebut adalah menyebabkan kebiasaan orang-orang Muslim yang biasa mengikuti perjalanan perang menjadi terhenti. Akhirnya pasukan Turki yang profesional ini
akhirnya mendominasi, ya, sehingga sebagian dari mereka pun diangkat menjadi orang-orang penting Daulah Abbasiyah, ya, seperti gubernur, ya. Akhirnya karena hal tersebut sehingga pengaruh orang-orang Turki ini banyak, sehingga banyak didengar oleh khalifah gitu. Jadi khalifah itu banyak terpengaruh terhadap orang-orang atau tentara-tentara Turki pada masa itu. Hingga akibatnya pada nomor 2 ini, pada pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 hingga 257 Hijriah, orang Turki dengan gampangnya merebut kekuasaan dengan cepat, ya. Hingga setelah wafatnya Al-Mutawakkil, orang Turki memilih dengan seenaknya dan mengangkat khalifah sesuai dengan kehendak mereka, ya. Karena mereka telah mendominasi, ya, khalifah mendominasi Daulah Abbasiyah pada zaman itu, ya. Sehingga kekuasaan tidak lagi di tangan Khalifah Bani Abbas, walaupun pada jabatan khalifahnya tetap ada, ya, tetap dipegang Daulah Abbasiyah. Hanya saja mereka sudah tidak dianggap, ya, keberadaannya hanya sebagai simbol belaka, dan dinasti Abbasiyah pun otomatis kan menjadi lemah, ya. Akhirnya daerah-daerah yang kecil, ya, karena luas, ya, pemerintahnya, sehingga daerah-daerah kecil itu banyak melakukan pemberontakan dan ingin memisahkan diri dari Daulah Bani Abbasiyah, hingga puncaknya adalah terpisahnya, ya, daerah-daerah kecil tersebut karena tidak bisa diatasi lagi masalahnya oleh Daulah Abbasiyah. Itu tadi, kalau kita ibaratkan masa Abbasiyah yang kedua ini seperti harimau yang kehilangan taringnya, ya. Walaupun wujudnya ada, tapi dia udah kehilangan kekuatannya. Oke, begitu saja saya kira, ya. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting difahami oleh teman-teman semua, ya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk tugas nanti dilihat di bawah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.